Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Susanti Lumba dengan NIM H111222196. Di sini saya akan membahas 4 teori belajar beserta contohnya. Yang pertama, teori behavioristik, teori kognitivisme, teori sosial, teori konstruktivisme. Berikut pengertian dan contoh-contohnya. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan. Berikut contohnya. Yang pertama, contoh pertama. Seorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti satu contoh, ketika saya yang belum bisa untuk memainkan gitar, walaupun saya sudah belajar dengan giat dan ayah saya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika saya belum dapat memainkan gitar tersebut, maka saya belum dikatakan belajar. Mengapa? Karena saya belum menunjukkan perubahan dari hasil pembelajaranku. Kemudian contoh yang kedua, ketika seorang adik yang belum bisa bernyanyi, walaupun ia sudah belajar dengan giat dan kakaknya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika ia belum dapat bernyanyi, maka ia belum dikatakan belajar. Mengapa? Karena ia belum menunjukkan perubahan dari hasil pembelajarannya. Kemudian teori yang kedua ialah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori yang berfokus pada cara kita untuk memahami bagaimana pikiran manusia bekerja saat belajar. Contohnya, kita membuat permainan untuk menghafal sebuah puisi, lagu, atau fakta. Kemudian contoh yang kedua, meminta siswa untuk membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam perjalanan hidup sehari-hari dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Kemudian teori yang ketiga ialah teori belajar sosial. Teori belajar sosial atau juga dikenal sebagai belajar observasional atau belajar dari model adalah proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi peniruan perilaku orang lain. Berikut contohnya. Contohnya ialah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tua, dipastikan akan menirukan hal-hal yang dilakukan seperti menyapu, mencuci piring, ataupun bermain handphone. Kemudian contoh yang kedua, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya. Karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang bertujuan yang sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kemudian teori yang keempat ialah teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru. Contohnya yang pertama, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan cara mulai adanya yang membeli teman, misalnya berteman dengan siapa saja dengan cara mentraktir semua teman. Kemudian contoh yang kedua ialah memunculkan rasa keingin tahu peserta didik terhadap suatu masalah melalui bertanya, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan berkelompok tertentu. Itulah teori belajar yang saya ketahui. Semoga bermanfaat bagi kita semua.